Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Hanif Farhan. Ini ada yang rame-rame teman-teman, sangat ramai sekali. Seorang tokoh agamawan yang masyhur, agamawan kondang, penceramah kondang, yaitu Gus Miftah, dihujat karena beliau memasuki gereja. Ya, tentu dia seorang agamawan, memasuki gereja tentu banyak yang menghujat. Tapi bukan itu yang ingin saya katakan, melainkan klarifikasi Gus Miftah setelah dihujat memasuki gereja. Gus Miftah membacakan kitab, dan di situ Gus Miftah keliru dalam membaca kitab tersebut. Akhirnya itu juga banyak yang menghujat. Tetapi saya tidak menyalahkan Gus Miftah, tidak menyalahkan siapa-siapa. Soal Gus Miftah orasi kebangsaan di gereja itu no comment. Tapi saya ingin sedikit berbicara tentang Gus Miftah ketika membaca kitab itu. Ada juga yang buat konten itu Santri Madura kalau nggak salah, membuat video lelucon gitu untuk mengomentari kekeliruan baca kitabnya Gus Miftah. Ini videonya. Yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'us. Nah, seharusnya di situ dibaca dukhulul kanisati, bukan dukhuli, karena di situ posisi lafadz dukhul sebagai naibul fa'il. Lafadz yukrohu, kalimat fi'il mudhari majhul, lil muslimi itu muta'aliknya lafadz yukrohu. Nah, dukhulul ini sebagai naibul fa'il. Yukrohu den makruhaken lil muslimi kedua muslim, opo sing dimakruhaken dukhulul kanisati, opo mancing gereja. Kita kira-kira begitu kalau arti bahasa Jawa. Nah, di situ juga lafadznya idofat, mudof ilaih. Jadi mengkira-kira huruf jer. Kalau kata Alfiyah, wasani yajrur wanwi min aufi idza lam yasluh illa dzaka wal lama khuza, begitu ya. Jadi artinya dukhulul kanisati, opo mancing ing dalam gereja, gitu kalau dikira-kira. Nah itu teman-teman, sekali lagi saya tidak menyalahkan Gus Miftah dan tidak menyalahkan siapapun, atau tidak, apalagi tak menyalahkan yang menghujat itu, enggak. Ini hanya soal kekeliruan. Lalu pertanyaannya, mengapa Gus Miftah hanya soal keliru baca kitab itu saja persoalannya menjadi ramai sampai jadi topik trending, itu salah satu topik trending? Karena Gus Miftah itu adalah seseorang yang ditokohkan sebagai pemuka agama, apatah lagi dia masyhur, sangat terkenal di kalangan artis, di kalangan santri, di berbagai banyak kalangan lagi. Maka wajar ketika Gus Miftah melakukan kekeliruan, ada kekeliruan yang dilakukan Gus Miftah, maka itu ramai, itu sangat wajar sekali. Itu sudah menjadi konsekuensi. Tetapi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak terlalu menghujat Gus Miftah. Jangan terpancing juga dengan orang-orang yang membenci Gus Miftah, dan jangan terlalu terpukau dengan Gus Miftah. Jangan terlalu terpukau terhadap Gus Miftah, jangan juga terpancing terhadap orang yang tidak menyukai Gus Miftah. Kita harus bijak bahwa Gus Miftah adalah seorang pemuka agama, iya, tetapi kita juga jangan terlalu terpukau. Dan juga kita jangan terlalu terpukau orang yang menghujat Gus Miftah. Kita bijak sebagai manusia, berbicara sesuai konteks dan menerima apapun sesuai konteks dan mengiyakan apapun sesuai konteks. Jadi kalau konsekuensi kalau kita terlalu terpukau terhadap satu tokoh, maka apapun yang dikatakan tokoh itu kita akan mengamini, akan mengiyakan. Ini ngomong tai aja, ngomong salah, ngomong tai, misal tai itu enak, kita bakal ngomong iya, karena kita sudah terpukau dengan ini. Dan kita juga jangan terlalu membenci orang yang tidak kita sukai. Misalnya ada satu tokoh kita tidak sukai, hingga akhirnya apa? Ketika dia ngomong benar, kita menolak, gitu ya. Itu untuk problem bagi saya, problem di Indonesia ini adalah jangan terlalu terpukau dan jangan membenci. Itu terpukau kepada siapapun. Bahkan terpukau itu kan sama saja kita mendewakan itu, mengidola. Idola itu kan akar katanya menurut akar kata dari bahasa Yunani itu dewa. Kita mendewakan orang yang kita idolakan itu. Seolah-olah begitu ya.
So itu jangan terpukau. Terima kasih. Selamat pagi, selamat menjalani ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.